Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Akbar. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat. Berjumpa lagi dengan saya dalam tausiah Ramadan. Hari-hari ini kita sedang berada di 10 hari kedua Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Insya Allah kita akan dapat melalui 10 hari kedua ini tanpa suatu halangan apapun. Dalam forum ini saya pernah menyampaikan puasa Ramadan selain membakar hangus dosa-dosa juga menggelorakan api kecintaan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Pada hari-hari Ramadan, baginda Nabi Muhammad SAW biasa menyibukkan diri menyantuni kaum duafa dan kaum fakir miskin. Beliau senantiasa bersedekah dan murah hati, dan beliau juga menganjurkan dan mendorong para sahabat beliau untuk melakukan hal yang sama. Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Nabi SAW adalah yang paling dermawan dari semua orang, dan dia biasa menjadi lebih murah hati di bulan Ramadan ketika Jibril bertemu dengannya. Jibril biasa menemuinya setiap malam selama Ramadan untuk tadarus Al-Quran bersamanya. Utusan Allah Muhammad SAW lebih murah hati daripada angin kencang. Di dalam bulan Ramadan, Nabi SAW juga mengajak dan memberikan contoh kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat. Zakat ada dua macam, zakat mal atau harta dan zakat fitrah atau diri. Zakat mal wajib dikeluarkan apabila harta telah mencapai nisab dan telah mengendap selama 1 tahun. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap orang menjelang Idul Fitri, termasuk untuk bayi yang lahir sebelum Idul Fitri. Perintah mengeluarkan zakat terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan petugas-petugas dalam urusan itu, dan para mu'alaf yang dipikat hatinya, dan untuk membebaskan tawanan, dan untuk mereka yang berhutang, dan untuk mujahid-mujahid di jalan Allah, dan orang-orang yang musafir, yang demikian itu ketetapan dari Allah, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Sedekah atau sedekah yang dimaksud dalam ayat ini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Ayat ini memberi batasan tentang tujuan-tujuan zakat dan tentang orang-orang yang untuk mereka zakat itu harus dinafkahkan atau dikeluarkan. Menurut ayat ini ada 8 orang atau kelompok yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fuqara, dari akar kata faqara yang berarti sesuatu mematahkan tulang belakangnya. Ialah mereka yang menderita kemiskinan atau penyakit. Yang kedua, masakin, ialah mereka yang mempunyai kesanggupan bekerja tetapi tidak mempunyai sarananya. Yang ketiga, amilin, mereka yang diberi tugas mengumpulkan zakat atau menangani pembukuan atau menjalankan tugas yang bertalian dengan itu. Yang keempat, mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam yang memerlukan santunan.
Yang kelima, ar-riqab, hamba sahaya, tawanan perang, dan orang-orang lain semacam itu yang harus membayar uang diat atau tebusan untuk memperoleh kebebasan. Yang keenam, al-gharimin, mereka yang tidak mampu membayar hutang mereka menderita kerugian luar biasa dalam perniagaan mereka, dan sebagainya, suatu amal bakti mulia. Yang ketujuh, fi sabilillah, mereka yang menjadi terlantar waktu mengadakan perjalanan oleh karena kekurangan uang. Dan yang kedelapan adalah wabni sabil, mereka yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan atau untuk memperkokoh hubungan-hubungan kemasyarakatan. Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mewajibkan atau menganjurkan dan mencontohkan mengeluarkan zakat dan membagikan zakat kepada 8 kelompok orang yang disebutkan di atas pada setiap Ramadan, menunjukkan Ramadan adalah bulan solidaritas dan cinta kasih kepada sesama. Dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Setidaknya hal itu dapat dilihat dalam 2 indikator. Ancaman pandemi corona virus atau COVID-19 belum sepenuhnya berakhir, dan dampak global perang Rusia-Ukraina. 2 hal ini menjadi penyebab situasi ekonomi global yang imbasnya sudah nampak nyata di depan mata kita. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat, ditambah harga kebutuhan sehari-hari melambung. Tidak selesai sampai di sini. Perang telah menjadikan harga minyak dunia melambung. Dampak domino di dalam negeri, harga bahan bakar minyak atau BBM ikutan naik. Dibutuhkan kebijakan yang benar-benar pro rakyat selain menggelorakan solidaritas dan empati kepada orang-orang kecil. Bulan Ramadan saat yang tepat untuk melakukan refleksi personal dan kolektif untuk menyegarkan kembali makna solidaritas, empati, dan keberagamaan kita selama ini. Puasa sejatinya tidak sebatas olah jiwa yang bersifat personal, tapi harus dinaikkan kelasnya menjadi ibadah yang berdampak sosial. Dalam situasi dunia, bangsa dan negara kita saat ini, selayaknya solidaritas dan cinta kasih kepada sesama, kita lebarkan juga sayapnya menjadi solidaritas dan cinta kepada bangsa dan negara kita. Presiden kita, pemerintah kita telah dan sedang berusaha memenuhi haknya, menyejahterakan masyarakat, mengatasi pandemi COVID-19, mengatasi krisis ekonomi dampak pandemi COVID-19, dan dampak global perang Rusia-Ukraina, mengatasi kelangkaan minyak goreng, mengatasi kenaikan harga BBM, dan mengatasi dampak-dampak lainnya. Selayaknya kita sebagai warga negara yang kebetulan beragama Islam dan sedang menjalankan ibadah puasa juga memenuhi kewajiban kita kepada bangsa dan negara. Sungguh sangat tidak elok di saat bangsa dan negara sedang dalam kesulitan, di saat pemegang kendali negara sedang berjuang mengatasi segala kesulitan, malah ada yang memaksakan kehendak demo menuntut negara seperti yang terjadi pada 11 April kemarin di Jakarta dan berbagai daerah lainnya yang berujung keributan. Ade Armando, dosen UI, pegiat media sosial, dan ketua PIS Pergerakan Indonesia untuk Semua menjadi korban pengeroyokan penunggangan gelap aksi demo. Sungguh elok sebenarnya jika negara sedang mengalami kesulitan, masyarakat berkumpul menghimpun segala kemampuan, pikiran, moral maupun material untuk disumbangkan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara sebagai bentuk solidaritas dan cinta kepada sesama dan tanah air. Bukan demo yang rentan mengundang kerusuhan dan menguras energi bangsa dan negara. Saya sepakat dengan Marcus Tullius Cicero, negarawan asal Yunani kuno, yang dikutip John F. Kennedy dalam pidato inaugurasinya sebagai presiden pada tahun 1961. Jangan tanyakan apa yang negara dapat perbuat untuk Anda, tetapi tanyakanlah apa yang dapat Anda perbuat untuk negara.
Kita tentu saja sangat menyesalkan dengan aksi demo BEM SI 11 April kemarin. Pada situasi seperti saat ini dan di bulan Ramadan yang mulia ini, solidaritas yang harus kita bangun adalah solidaritas cinta kepada sesama dan cinta kepada bangsa dan negara. Bukan solidaritas kebencian, merusak dan menghancurkan bangsa dan negara. Untuk Bang Ade Armando, kami turut prihatin Bang. Kami doakan Bang Ade cepat sembuh. Kuasafi. Amin. Allahumma musarrifal qulub, sorif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.